Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan adab-adab Islamiyah, dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan masalah adab-adab mengucapkan salam. Dan sekarang kita melanjutkan pada adab mengucapkan salam yang ke-9, an yusallimal muslim ala man fi baitihi. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada siapapun yang ada di dalam rumahnya. Fa illam yajid, kalau belum mendapatkannya, salam ala nafsih, maka dia mengucapkan salam kepada dirinya sendiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa idza dakhaltum buyuta, maka jikalau kalian masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, maka salamlah kalian kepada diri-diri kalian, tahiyatan min indillahi. Ini salam ini merupakan tahiyat, penghormatan, min indillah, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah. Salam ini yang merupakan salah satu kalimat tahiyat, kalimat penghormatan, isinya adalah keberkahan, thayyibah, dan dia baik untuk orang yang mendengarkannya. Wa rawat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis. Wa qala, dan beliau berkata, hadithun hasanun sahihun gharib. Hadisnya hasan, sahih, gharib. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, jika kamu masuk kepada ahlika, kepada keluarga kamu, maka fasallim yakun barakah, maka ucapkanlah salam, yang salam itu yakun barakah, dia menjadi keberkahan, dan keberkahan itu adalah kebaikan yang sangat banyak, alaika, atas kamu, wa ala ahli baitika, maupun kepada keluarga kamu. Jadi ini yang disunahkan bagi seseorang yang masuk ke dalam rumah, doanya adalah assalamualaikum. Ada orang, tidak ada orang, maka ucapkan assalamualaikum, dan
sebagaimana yang telah lalu kita telah bahas, lafadz salam itu ada 3. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 model bentuk salam. Yang pertama dapat 10 kebajikan, yang kedua dapat 20 kebajikan, yang ketiga dapat 30 kebajikan. Ini diucapkan bagi orang yang masuk ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada orang maupun tidak ada orang, maka ini doanya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada yang bingung, apa itu doa masuk rumah? Ini doanya yang dibacakan. Yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat maupun hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama, yustahabbu lidakhil manzil, dianjurkan, disunahkan bagi orang yang masuk ke dalam rumah, an yusallim, hendaknya dia mengucapkan salam, sawaun kana fil baiti adamiyun amla, baik di dalam rumah itu ada orangnya ataupun tidak. Jadi intinya siapapun yang sampai ke rumahnya kemudian masuk maka dia mengucapkan salam. Jikalau rumahnya ini ada pagarnya, maka sebelum masuk pagar dia mengucapkan salam, nanti ketika masuk rumah mengucapkan salam lagi, kebaikan di atas kebaikan. Yang kedua, fadlut taslim, keutamaan salam, haitsu yajlibul khair ilal bait, yang dimana dia membawa kebaikan ke rumah yang kita huni tersebut. Jadi kalau kita masuk rumah dan kita berdoa, berzikir, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu ada di dalam rumah tersebut. Yang ketiga, al-hathu ala nashril ulfati bainal muslimin. Jadi memang kita diperintahkan untuk menyebarkan rasa kedekatan, rasa kasih sayang di tengah-tengah kaum muslimin. Dan faktor yang paling mudah untuk menebarkan kebaikan atau kedekatan di antara sesama kaum muslimin adalah menebarkan salam di antara mereka. Kemudian adab yang ke-10, idza marra bisibyanin alqa alaihimus salam. Jika orang itu melewati anak kecil, maka mengucapkan salam kepada mereka. Fa fi sahihaini, maka di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim, bahwasanya beliau melewati anak-anak kecil, fasallama alaihim, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Waqal, kemudian Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Ini adalah kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh adab yang begitu indah, akhlak yang begitu mulia, di mana tidak ada rasa gengsi, bahkan dengan anak-anak kecil pun mengucapkan salam kepada mereka. Sungguh hidup yang begitu nikmat, yang penuh dengan kedamaian, tatkala sunnah-sunnah itu bisa dikerjakan oleh seorang muslim. Tatkala sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan itu tidak bisa dikerjakan atau ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kekeringan dalam kehidupan, kurang bisa menikmati hidup. Jadi hal-hal remeh seperti ini, dia bukan remeh, dia perkara yang besar. Buktinya tatkala orang itu tidak saling sapa, tidak saling salam, terjadi rasa yang kurang nikmat di dalam kehidupan bersosial. Ini mau diakui ataupun tidak diakui, kejadiannya seperti itu. Jadi kenikmatan kehidupan bersosial dan bermasyarakat itu tatkala dilandasi dengan perkara-perkara kebaikan seperti ini, akan terjadi sebuah kenikmatan. Orang yang punya salam, yang salamnya tidak islami pun, misalnya siang Pak, atau sore Pak, atau pagi Pak, dan seterusnya, itu jika mereka mengucapkan salam itu, terkadang mereka ada kedekatan, ada ulfah di antara mereka. Padahal itu bid'ah, itu adalah tidak syar'i, itu perkara yang menyimpang. Bagaimana dengan perkara yang syar'i yang Rasulullah
alaihi wasallam mengajarkannya, kemudian lafaz-lafaz yang diajarkan kemudian juga berpahala dan itu min indillahi mubarakatan thayyibah, maka lantas bagaimana? Bukan mengherankan jika terjadi keharmonisan di tengah-tengah sosial masyarakat kaum muslimin tatkala salam itu bertebaran di tengah-tengah mereka. Allahu musta'an, walaupun di lingkungan pondok pun ya, mau pondok sunnah apalagi yang enggak nyunah ya biasanya salam itu juga perkara yang lumayan berat. Padahal ini perkara yang sangat-sangat dianjurkan untuk membentuk, membina, menguatkan tali ukhuwah di antara sesama mereka, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan persaudaraan itu dibangun dengan cara seperti ini. Adab, akhlak di tengah-tengah sosial masyarakat kaum muslimin. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, saling menahan rasa benci, rasa emosi, tidak mengungkapkannya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mampu menahan rasa amarahnya, tidak ngebrolkannya. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah maafkan sesama kaum muslimin, memudahkan manusia, maka itu terbentuk sosial masyarakat yang begitu harmonis, yang begitu ceria, yang begitu bersahaja, dan yang lain sebagainya. Warawa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Qala, beliau berkata, qala Anas radhiyallahu taala anhu, Anas sahabat yang mulia, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu berkata, intaha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ghulamun fil ghilman, dan saya termasuk salah satu anak-anak kecil yang di tengah-tengah anak-anak kecil yang banyak. Jadi Rasul datang menghampiri. Fasallama alaina, kemudian Rasul datang menghampiri, kemudian mengucapkan salam kepada kami. Anak kecil-kecil ini melihat Rasulullah alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Sungguh rasa bahagia yang luar biasa. Terkadang ini yang sekarang mungkin agak hilang di tengah-tengah komunitas kita kaum muslimin. Ustadz diagungkan, melewati anak kecil yang banyak, lewat begitu saja, kalau bisa dibel yang keras, kemudian seluntuh lari begitu aja. Subhanallah. Di mana adab, di mana akhlak, di mana panutannya? Menjadi panutan umat itu tidak hanya paham ahkam, paham hukum-hukum syar'i saja, tidak. Tapi di dalam praktek lapangan juga harus ini diamalkan. Ini juga ditunjukkan, ini juga diajarkan. Di mana mendatangi anak-anak kecil, lewat di tengah-tengah mereka, salam kepada mereka. Ini mungkin juga salah satu aspek atau sebab di mana anak-anak kecil sekarang itu banyak yang nakal, ya, karena orang-orang yang ditokohkan itu juga kurang bisa menebar salam di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Allah musta'an. Ini teguran untuk kita semuanya. Siapapun yang memiliki pondasi ilmu syar'i, baik yang diustadkan maupun yang masih belum layak mengajar, di tengah-tengah kaum muslimin, tidak boleh bakhil, hendaknya murah senyum, murah salam, gampang menyampaikan salam, terutama ketika melewati anak-anak kecil, salam kepada mereka. Subhanallah, kehidupan yang indah. Makanya ketika Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu main-main sama anak kecil, kemudian Rasulullah SAW datang, kemudian salam. Begitu membekas di hati sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma akhadha biyadi fa'arsalani birisalatin wa qa'ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku, kemudian melepaskannya. Wa qa'ada, kemudian
duduk fi dhilli jidar, di bawah bayang-bayang tembok, au qal, atau berkata ila jidar, yaitu duduk ke arah tembok, hatta raja'tu ilaih, sampai aku kembali datang kepadanya, yaitu kepada Nabi. Jadi ceritanya anak-anak kecil main-main, kemudian Rasul datang, salam kepada mereka, assalamualaikum. Kemudian Rasul mengambil tangannya Anas ibnu Malik yang waktu itu juga masih kecil ya. Sebagaimana kita tahu, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu itu menjadi pembantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semenjak usia 10 tahun, masih kecil. 10 tahun sudah jadi pembantu yang membawa ibunya. Ibunda Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu dibawa kepada Nabi alaihi wasallam, kemudian memohon kepada Nabi, ini anak kecil menjadi pembantu engkau. Maka Nabi menyetujuinya. Maka Anas ibnu Malik yang begitu cerdas semenjak usia itu menjadi pembantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil tangannya, kemudian dilepaskan, disuruh datang ke arah situ ya. Yaitu di arah tembok. Kemudian setelah sampai di sana ada risalah, ada hajat, ada kebutuhan, ada tugas. Selesai maka balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, ya, dua hadis tadi yang mulia tadi, dan dua-duanya dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, azimu adabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'ihi. Begitu agungnya adab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketawaduan, kerendahan hati beliau alaihi salatu wasallam. Pemimpin yang besar, panglima kaum muslimin, panglima perang. Jika perang ada di saf yang terdepan, baginda Rasulullah SAW. Pemimpin negara, panutan umat, itu pun tidak segan-segan mendatangi anak kecil, salam kepada mereka. Salam kepada mereka. Ini sebuah adab yang luar biasa. Yang kedua, al-hathu ala tadribis sibyan ala ta'allumis sunan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kita ada kewajiban mengajari anak-anak kecil, nyontohin anak-anak kecil untuk terbiasa mengamalkan sunnah. Sunnah apa? Salam. Ini salah satu contohnya. Jadi mengajarkan sunnah itu kepada anak kecil semenjak kecil. Jadi ketika mereka tumbuh dewasa sudah terbiasa dengan sunnah, nggak kaget lagi. Tidak kaget. Sekarang anak-anak kecil itu bukannya malah terbiasa dengan sunnah, malah terbiasa mendengarkan bid'ah ya. Bid'ah tarhib, ya bid'ah tahlilan. Jadi hafal, mereka masuk usia dewasa, hafal jenis-jenis bid'ah yang tersebar di negeri. Subhanallah. Seharusnya semenjak kecil mereka terjaga dari bid'ah dan mereka terbiasa dengan kehidupan yang sunnah. Salam dan ajaran-ajaran sunnah yang lainnya semenjak kecil. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa mau makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Dan adab-adab yang lainnya yang begitu banyak itu diajarkan semenjak kecil. Doa naik kendaraan. Ya, saya sering keluar rumah ngajak anak-anak. Pas di tengah jalan ya lupa nggak baca doa keluar rumah. Anak-anak kecil anak-anak saya sudah membacakan doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah dan seterusnya. Akhirnya jadi ingat, ini salah satu faedahnya. Jadi menanamkan adab-adab kepada anak-anak semenjak kecil itu juga bermanfaat untuk orang tuanya. Baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, masyru'iyatu tawqilis sibyan li'amal ma yaqdiruna alaih. Adanya perintah, syariat, anjuran, membiasakan anak-anak kecil terbiasa dengan perintah-perintah
untuk melakukan ini dan itu. Tetapi dilatih ngerjakan ini dan itu sesuai dengan kemampuan dia. Ya, jangan dia disuruh ngangkat beras 30 kilo, jangan. Ya, anak kecil. Dibiasakan pekerjaan yang ringan-ringan. Ini tolong ambilkan gayung, ambilkan sikat gigi, atau ayo bantu bersih-bersih rumput yang ada di jalan misalnya, atau menyingkirkan duri dan lain sebagainya. Ini pekerjaan yang ringan-ringan dan itu melatih anak, dan itu cocok untuk anak-anak kecil yang mereka juga banyak gerakan namun kurang arahan kerjaan. Ini yang paling banyak terjadi, sehingga tatkala anak kecil itu kurang banyak atau kurang ada arahan kerjaan, kesibukan, maka yang ada adalah keisengan. Ya kalau iseng ya bikin pusing juga. Jadi memang masa-masa ini masa-masa yang butuh dengan kesabaran anak-anak kecil tersebut, yang mereka banyak kreativitasnya. Ini juga perlu dimanfaatkan untuk dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di antara adab salam yang berikutnya adalah an yusallim ar-raqib ala al-mashi. Hendaknya yang naik kendaraan dia mengucapkan salam kepada yang jalan kaki, dan yang banyak mengucapkan salam kepada yang jumlahnya sedikit. Ini juga mungkin sekarang kita mendapati ini di lingkup pondok ya, di lingkup pondok ini juga jarang. Ya apalagi di luar pondok mungkin ya lebih parah daripada ini. Wallahu musta'an. Di pondok naik kendaraan banyak yang berlalu lalang jalan kaki, enggak ada salam. Allahu musta'an. Ini teguran yang berat untuk kita semua, baik muallim yang ngajar maupun siapapun yang ada pada perkara tersebut. Naik kendaraan, mau sepeda ontel, mau apapun, melewati orang yang jalan kaki, maka adabnya adalah salam kepada mereka. Dan yang jumlahnya banyak, salam kepada yang sedikit. Ini juga mungkin menjadi perkara yang tabu hari ini. Ini sunnah yang diajarkan oleh agama kita. Hafiz Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu 'alal mashi, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Ini perintah. Siapa yang merintahkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mashi 'alal qa'idi, dan yang jalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Tadi kebalik ya. Nah, namanya hadis maklub ya. Baik. Jadi yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang bisa kita ambil faedahnya ya dari hadis ini, riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-ahaqqu bi ilqa'is salam, yang lebih berhak, yang seharusnya dia mengucapkan salam duluan siapa? Ar-raqib 'alal mashi, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Boleh enggak yang jalan kaki mengucapkan salam duluan? Lebih bagus, lebih jempol. Karena yang mendahului mengucapkan salam, dia lebih afdol daripada yang mendapatkan ucapan salam. Wal masyi 'alal jalis, dan yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya, sekarang ini pada cuek-cuekan. Yang naik sepeda motor enggak salam, ya wis. Yang jalan kaki juga malas mengucapkan salam kepada yang naik sepeda motor. Allahu musta'an. Yang jalan kaki cuek sama yang duduk pun juga cuek sama yang jalan kaki. Allahu musta'an. Jadi mungkin rasa malu dalam hal seperti ini jelek ya. Malu mengerjakan syariat Islam itu jelek. Jadi malu yang baik itu yang malu yang tidak membawa kepada
perkara yang negatif. Jadi malu tidak mau ikut-ikutan berbuat maksiat, oh itu jos, bagus. Tapi malu dalam rangka meninggalkan perintah atau sunnah Rasulullah SAW, ini malu yang tercela. Seperti malunya orang di dalam belajar gak mau bertanya, ini malu yang tercela. Atau malunya orang yang gengsi, wah dulu dia kan teman saya, masa sekarang saya belajar sama dia. Ini malu gengsi yang sombong, yang malu yang istilahnya tercela di dalam menuntut ilmu. Atau misalnya malunya, nanti kalau saya ikut ngaji nanti dibilang sama orang, wah sekarang jadi alim, so alim dan seterusnya. Akhirnya malu gak ikut ngaji. Ini malu yang tercela. Dan salah satu malu dalam hal ini juga malu mengucapkan salam. Ini juga malu yang tercela. Jadi orang itu kalau berjumpa dengan saudaranya sama kaum muslimin, maka mengucapkan salam kepada mereka itu untuk membangun ukhuwah, rasa cinta, kasih sayang di antara mereka. Wal adadul qalil 'alal adadul katsir. Dan jumlah yang sedikit mengucapkan salam kepada jumlah yang banyak. Ini biasanya kalau sedikit mengucapkan salam sama yang banyak, nanti yang banyak ngebully dan seterusnya. Akhirnya yang sedikit jadi malas lagi mengucapkan salam kepada yang banyak. Allah musta'an, fitnah yang melanda kita di akhir zaman ini begitu asing sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung orang yang masih sanggup menegakkan nilai-nilai sunnah, maka itu sebuah pahala yang besar, seperti pahala khamsina sahabah, pahala 50 sahabat di antara kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beratnya mengerjakan sunnah di akhir zaman ini. Yang kedua, al-hathu ala ihtiramil ghair. Adanya perintah anjuran untuk menghargai orang lain. Jadi yang naik kendaraan salam sama yang jalan kaki, ini ada penghormatan. Menghormati, menghargai orang lain. Tidak sinis, tidak cuek, tidak abai kepada mereka. Karena abai itu menyebabkan permusuhan. Ketemu orang abai, itu nggak enak sama sekali. Allah musta'an. Ya. Kemudian yang jalan kaki pun kadang juga pura-pura nggak lihat sama yang naik sepeda motor. Ini juga penyakit di dunia pesantren modern. Pada pura-pura nggak lihat, ada ustadznya lewat, kemudian santrinya pura-pura nggak lihat. Ini sebuah adab yang buruk. Entah apa harapan manusia seperti ini ketika ada syekhnya, ada ustadznya, kemudian pura-pura tidak melihatnya. Kalau bisa menjauh. Ya jadi orang tuh ya jadi orang yang gentle. Ya. Ada masalah hadapi, itu yang bagus. Ya. Jangan ada masalah menghindar. Yang ketiga, samahatus syariatul islamiyah. Jadi begitu mudahnya syariat Islam ini, begitu longgarnya syariat Islam ini, haitsu tahutsu ala ta'alufil qulub, di mana syariat kita mengajak kepada kedekatan, keharmonisan di antara sesama kaum muslimin. Jadi kalau sudah saling salam, hati itu akan terbuka, akan bahagia, akan merasa dihargai dan seterusnya. Kemudian di antara adab-adab salam yang lainnya adalah an yusallimus saghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'idi. Hendaknya yang kecil, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, dan yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Rawal Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya beliau berkata, yusallimu saghiru 'alal kabir, hendaknya yang kecil, yang masih muda salam kepada yang lebih tua. Wal marung 'alal qa'idi, dan yang lewat
mengucapkan salam kepada yang duduk, wal qalilun 'alal katsir, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, bahwasanya di dalam hadis ini disebutkan tambahan yang lebih berhak, yang dia ada perintah mengucapkan salam atau mendahului salam siapa yang lebih muda, mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini adab. Ini adab di dalam mengucapkan salam kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Baik, ada berikutnya terkait dengan adab-adab salam. Al-ibtisamatu 'inda ilqa'is salami wa raddih. Sambil senyum ketika mengucapkan salam maupun membalas salam tersebut. Ini adab. Ya, jadi tidak kering-kering betulan, tapi ada bumbunya, yaitu dengan cara senyum ketika mengucapkan salam kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Rawa Muslim, Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la tahqiranna, wahai Abu Dzar, jangan meremehkan minal ma'rufi syai'an, perkara kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan, karena kebaikan itu dia pahalanya mudha'af, pahalanya itu dilipat gandakan, dan dunia dengan akhirat perkaranya beda. Perkaranya beda. Jadi perkara di akhirat itu perkara kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun, kita benar-benar membutuhkannya. Ya, memang sekarang tidak tampak pahala-pahala itu. Jadi hari ini pahala amal kebajikan itu tidak ada yang bisa melihatnya. Tapi ingat, ketika sudah mati dan semua amal kebajikan sudah terputus, kesempatan berbuat baik telah terputus, maka kebajikan seberat darah pun kita membutuhkannya. Maka jangan meremehkan kebajikan itu sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin talqin, walaupun seandainya hanya sekedar menjumpai saudara kamu dengan wajah yang senyum, wajah yang bersahaja, wajah yang ceria. Jadi masukkan rasa bahagia, ketenangan itu ke dalam hatinya saudara kita. Jangan jumpa sama saudara kita dengan wajah yang kaku, wajah yang berat, gak mau nyapa. Ini penyakit sebagian kaum muslimin. Ketemu berjumpa sama saudaranya cuek. Ini penyakit. Apalagi orang-orang yang suka tahdir itu, subhanallah, disalami gak mau jawab. Ini entah akhlak dari mana, ajaran siapa? Ngakunya di atas sunnah. Sunnah siapa? Itu sunnah dedengkotnya pakar tahdir itu. Bukan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa sama orang sesama Islam, disalami gak mau balas salam. Atau jumpa dengan kaum muslimin gak mau salam. Ada anak-anak kecil banyak gak salam. Terus jenggotnya panjang, cingkrang celananya. Itu manfaatnya apa seperti itu? Tidak ada manfaatnya dengan gaya hidup seperti itu. Itu gak ada manfaatnya. Sunnah apa yang dia tegakkan? Agama apa yang sedang dia jalankan? Gak ada model-model agama seperti itu. Jadi ketemu orang, wajah bersahaja, senyum. Ini kebaikan.
dan kebaikan itu sekecil apapun sangat-sangat kita butuhkan ketika kematian telah menjemput kita. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan husnul khatimah, kematian yang indah, kematian yang baik yang Allah taala meridainya. Rawat Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan wa hassanahu, dan beliau menghasankan hadis tersebut an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka, senyumanmu, fi wajhi akhika, di hadapan saudaramu, laka shadaqah, kamu dapat pahala sedekah. Lagi ini kok enggak mau salam sama saudaranya. Itu pahala sedekah. Dan sedekah itu kita tahu pahalanya besar. Allah mencintai orang-orang yang suka bersedekah. Wa amruka bil ma'ruf, dan kamu mengajak kepada perkara kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang dianggap baik oleh syariat, bukan kebaikan yang dianggap baik oleh manusia. Karena yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik di dalam agama kita. Jadi kita ngajak kepada kebaikan yang Allah hendaki, kalau dia itu baik, bukan kebaikan versi manusia. Wa nahyuka 'anil munkar, dan kamu melarang dari perbuatan yang mungkar. Kemungkaran versi syariat, bukan versi manusia. Soalnya versi manusia itu kadang ya sesuai hawa nafsu. Ya, orang mengajak kepada sunnah dianggap keras, dianggap dan lain sebagainya. Ini mindset yang dibangun oleh sebagian manusia yang bodoh, yang jahil, yang mereka entah apa yang mereka perjuangkan. Sedekah ini juga sedekah. Jadi ngajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ini adalah sedekah, dapat pahala sedekah. Wa irsyadukar rajula fi ardhid dhalal, dan kamu menunjukkan jalan sama orang yang kesasar atau tersesat di jalan, dia butuh tahu arahnya kemana-kemana, laka shadaqah, kamu juga dapat pahala sedekah. Ini sekarang saya sampai di mana ya? Oh ini sekarang di sini Bu, mau kemana? Mau ke sana. Oh arahnya ke sana, nanti belok sana dan seterusnya. Ini sedekah. Perkaranya remeh, tapi dia sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Wa basaruka lirrajulir radi'il basar laka shadaqah, dan kamu bantu orang yang penglihatannya agak buram, ini juga sedekah. Ya, dapat pahala sedekah. Wa imatatukal hajar, dan kamu menyingkirkan batu atau kerikil, wasyaukah duri, wal azm tulang, anit tariq dari jalan, laka shadaqah, kamu juga dapat pahala sedekah. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqah, dan kamu menuangkan air dari timba kamu ke timba saudaramu, laka shadaqah, kamu dapat pahala sedekah. Ringan. Ya, jadi nimba air di sumur, kemudian ada orang datang dituangkan ke timba dia, sedekah. Jadi subhanallah, nikmatnya agama kita, perbuatan kebajikan itu seremeh apapun dapat pahala. Dan pahala itu nanti di akhirat jadi besar, jadi bermanfaat, sangat-sangat kita butuhkan. Mayustafad yang bisa kita ambil faedahnya dari dua hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, istihbabut tabassum inda ilqa'is salami wa raddih. Dianjurkannya senyum ketika mengucapkan salam ataupun membalas salam. Ya, mengucapkan salam, balas salam pakai senyum, ini sangat dianjurkan.
Ini laki-laki sama laki-laki, bukan nanti jarak ada akhwat yang bening di jalan kemudian disamperin, disalamin. Ini hukumnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan ini ada perintahnya Nabi. Yaitu perintah. Tapi sekarang kalau nanti salam sama akhwat yang bening jadi fitnah. Dan kita dilarang wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati perkara perzinaan. Dan ini adalah pintu zina. Maka diharam walaupun ada perintahnya dari baginda Rasulullah SAW. Dan juga nggak ada prakteknya baginda Rasulullah SAW itu salam kepada akhwat atau wanita muda, nggak ada riwayatnya, nggak ada. Kalau ada silahkan ya dibawa ke sini, ditunjukkan oh Rasul pernah nyamperin akhwat yang masih muda kemudian mengucapkan salam kepadanya. Kalau ada silahkan, nggak ada. Jadi ini juga salah satu adab. Jadi mengucapkan salam senyum sesama ikhwannya, ya bukan laki-laki nyamperin akhwat kemudian salam. Ini hukumnya haram. Kalau wanita yang sudah tua, yang sudah ajus, yang sudah sepuh, jika tidak menimbulkan fitnah, aman dari fitnah, maka silahkan salam kepada mereka, nggak ada masalah. Jadi senyum ya, senyum ketika mengucapkan salam. Yang kedua, al-hathu ala fi'lil ma'ruf. Adanya perintah untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf. Wa in kana qalilal ajri, walaupun itu pahalanya sedikit. Nggak ada masalah. Karena pahala yang sedikit ini sedikit di telinga kita. Hakikatnya kita tidak tahu. Toh ini perkara yang gaib. Dan kita tahu manusia terakhir yang masuk ke dalam surga, artinya sudah gosong di dalam neraka, nggak karu-karuan, masuk surga masih dapat 10 kali lipatnya langit dan bumi ini. Bayangkan. Berarti kebaikan sekecil apapun, ya, nampaknya di telinga kita dengar dia kecil, nanti di akhirat itu besarnya luar biasa. Kita nggak tahu. Al-hathu 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Jadi mungkar itu apa? Yang diingkari oleh syariat. Ma'ruf itu apa? Yang dianggap baik oleh syariat. Jadi kalau syariat menganggap itu mungkar, ya berarti itu mungkar. Maka cegah manusia dari yang mungkar. Riba yang sekarang dinamakan sebagai bunga bank, itu mungkar. Perkara keburukan. Tahlilan, yasinan, apalagi dibaan, maulidan, acara milad ormas, acara apalagi banyak ini sekarang muncul berbagai macam bid'ah ya, karena mereka gak mau ngaji, jauh dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga adat-adat itu yang jadi agama mereka. Padahal agama kita itu bukan adat. Agama kita yang turun dari langit, yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada kita, itu agama, bukan adat kebiasaan manusia. Nah, yang turun dari langit ini kalau kita jauhi, manusia akan ambil adat yang lain. Nah, sehingga adat ini yang lain iya bakal dia jadikan sebagai agama. Tingkah laku kehidupan keseharian mereka. Makanya hati-hati, jauh dari sunnah, jauh dari ngaji, jauh dari ilmu warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya agama akan berubah. Agama siapa? Agama pelakunya. Jika sudah jauh, maka adat manusia itu yang bakal jadi agama dia. Ini perkara yang berbahaya. Yang keempat, al-hathu ala musa'adati man yahtaju ilal musa'adah. Kita dianjurkan untuk membantu. Bantu siapa? Bantu yang butuh bantuan. Ya, ada orang butuh bantuan ya dibantu. Jangan pelit-pelit. Jadi misalnya pengen safar cepet-cepet kok ada orang yang butuh bantuan.
ditinggalkan atau safar. Ini maslahatnya misalnya ya, jam terbang pesawat sekarang, nanti kalau bantu itu terlambat, maka ditinggalkan jika tidak mudorot misalnya. Tapi kalau nanti ditinggalkan mudorot yang lebih besar, maka misalnya orang mau tenggelam misalnya, dan nanti kalau ditolong jam pesawatnya ketinggalan, maka menyelamatkan nyawa lebih utama daripada tiket pesawat. Ini fikih semua ya, jadi intinya menolong itu juga ditimbang maslahatnya. Jika maslahatnya lebih rajih, maka itu yang diutamakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, kamalus syariatil islamiyah, kesempurnaan syariat Islam, limura'atiha masyairal akharin. Karena syariat kita benar-benar sangat menjaga perasaan orang lain. Betapa indahnya agama kita. Makanya kita mempelajari adab-adab agama Islam ini sungguh nikmat yang luar biasa. Kita diajari adab-adab ini. Adab-adab yang bermanfaat untuk kita semua. Karena benar-benar menjaga perasaan manusia. Dan apalagi tipikal orang awam itu kebanyakan pengen dijaga perasaannya. Ini juga lumayan repot ini. Nanti ditegur mutung gak ngaji. Tapi subhanallah agama ini yang menerima hanya orang yang hatinya bersih ya. Hatinya ada kotor ya ini berbahaya. Makanya kita punya kewajiban mensucikan hati kita. Biar kita bisa menerima agama ini. Karena menerima agama ini berat. Gak ringan. Ya tidak ringan. Ya, ada orang dimarahi sama ustadznya kemudian mutung gak ngaji ya rugi sendiri. Memang butuh kesabaran. Ya butuh kesabaran. Apalagi ustadz itu manusia yang tidak maksum. Manusia yang tidak bersih dari perbuatan kesalahan. Yang keenam, al-hathu ala nadhafatit turuq al-maslukah. Jadi kita diperintahkan menjaga kebersihan jalan yang sering kita lewati. Jangan sampai ada durinya, ada batu kerikil yang nanti bisa membuat kaki sakit dan lain sebagainya. Kalau bisa di jalan itu dijaga kebersihannya, duri-durinya. Ada tulang, ada apa disingkirkan, ada batu disingkirkan dan yang sebagainya. Ini indahnya agama kita. Sampai perkara jalan aja diatur, subhanallah. Ya. Nikmatnya kita berislam, ya. Nikmat kita berislam. Taib. Kemudian di antara adab-adab mengucapkan salam yang ke-14 adalah al-musafahatu ma'as salam. Jadi ketika mengucapkan salam kalau bisa sambil jabat tangan, salaman ya, salaman. Ya. Rawal Bukhari an Qatadah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu taala. Dia seorang tabi'i jalil ya. Anahu qala, beliau berkata, qultu li Anas radhiyallahu taala anhu. Aku berkata kepada Anas. Aku bertanya kepada Anas radhiyallahu taala anhu. Akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah salaman ini udah jadi kebiasaan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, Anas menjawab, "Na'am, iya, itu sudah jadi kebiasaan mereka." Jadi sunnah itu juga kebiasaan. Makanya sunnah itu juga adat, makanya dijadikan sebagai adat. Sehingga manusia terbiasa dengan kehidupan sunnah. Kalau tidak terbiasa dengan kehidupan sunnah, maka akan terbiasa dengan adat-adat yang selain sunnah alias bid'ah. Maka perkaranya bahaya. Dan orang itu kalau sudah terbiasa di atas sesuatu, maka dia susah meninggalkannya. Maka usahakan kita meniti jalur sunnah dan kita membiasakannya biar susah meninggalkan perkara tersebut. Terbiasa di atas perkara tersebut. Rawat Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan wa hassanahu 'anil Barra'.
Dan beliau menghasankan hadis tersebut anil Barra dari sahabat yang mulia yang bernama Al-Barra radhiyallahu taala anhu. Annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua muslim saling jumpa fayatasafahani, kemudian saling jabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali diampuni dosa keduanya qabla an yaftariqa, sebelum mereka pisah. Sebelum mereka pisah. Subhanallah. Diampuni dosanya. Dosa besar atau yang kecil, Ustaz? Mau besar mau kecil, tapi di sini dosa kecil. Walaupun itu dosa kecil, kita butuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala karena kita ini manusia hamba yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah alias berbuat dosa. Makanya karena kita ini banyak dosa, ya kita butuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan-jalan jalur kita dapat ampunan Allah itu ya jabat tangan ketika salam itu. Itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berpisah. Nikmatnya kita beragama Islam, orang kafir mana ada kayak gini. Semua perbuatan mereka dosa tok isinya. Nggak ada pahalanya. Kebaikannya mereka lakukan nggak ada manfaatnya. Sholat pun batil, nggak ada manfaatnya. Mau zakat, sedekah sebanyak apapun nggak ada manfaatnya. Kenapa? Ya kafir. Makanya kalau pengen jadi orang yang bermanfaat, sedekahnya bermanfaat, ya jadi orang Islam saja. Ucapkan la ilaha illallah, selesai. Jadi uang harta yang banyak itu tidak sia-sia lagi. Tidak sia-sia lagi. Bermanfaat semuanya. Jadi yang bisa kita ambil faedahnya dari dua hadis tadi, bahwasanya kita diperintahkan untuk untuk salaman, jabat tangan ketika mengucapkan salam kepada saudara kita. Tapi kalau naik kendaraannya nggak bisa, ya cuma assalamualaikum ya pakai tangan gitu aja. Kemudian min asbabi maghfiratidz dzunub, termasuk salah satu sebab diampuninya dosa, al-musafahatu bil yad, ya, jabat tangan dengan, ya, salaman dengan tangan. Yang ketiga, si'atu rahmatillahi ta'ala, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, haitsu ja'ala lana ma yukaffirudz dzunub, ya, karena Allah telah memberikan kita kemudahan untuk diampuni dosa-dosa kita. Ini kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini binasa. Allah a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.